Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan mampu untuk bernafas, diberikan kenikmatan hidup sampai dengan saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang sia-sia bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selama itu amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya amal-amal yang saleh, maka hasil dan dampak dari apa yang telah dilakukan itu semata-mata dalam kategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, shaimun shaimat rahimakumullah, alhamdulillah pada saat ini kembali kita berjumpa dalam suasana hari-hari di bulan Ramadan di satu tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan, karena di dalam ruangan ini banyak ilmu-ilmu Allah bertebaran dengan berbagai judul buku yang di dalamnya adalah ilmu-ilmu yang telah diurai kaji oleh para ulama berkaitan dengan isi-isi kandungan Al-Quran di dalamnya. Salah satu kewajiban kita sebagai orang tua adalah memilihkan buku-buku apa sajakah atau bacaan-bacaan apa sajakah untuk menambah hasanah pengetahuan bagi anak-anak kita. Maka kemudian kecanggihan, kreativitas yang harus dilakukan oleh para orang tua dalam memilih judul-judul bacaan bagi anak-anaknya. Saya tertarik di dalam ruangan toko buku ini, di atas rak, di dalam rak bermacam ragam judul-judul buku untuk anak yang syarat dengan keilmuan yang luar biasa. Salah satu contoh judul buku berkaitan dengan ada judul bukunya, yaitu adalah Fikih for Kids. Berarti ini berkaitan dengan keilmuan bernuansa ilmu fikih, tetapi diramu sedemikian rupa, dikemas bahasanya supaya kemudian fikih ini mengena, atau fikih ini ditujukan untuk anak-anak kita. Jadi dari judulnya saja adalah Fikih for Kids, ya. Jadi fikih untuk anak-anak. Di sini judulnya ada toharo, kemudian ada tayamum, ada azan dan iqamah, ada sholat berjamaah, masya Allah. Dan kemudian ada judul-judul buku lainnya yang syarat dengan keilmuan untuk mempersiapkan anak-anak kita supaya secara lebih dini anak mampu untuk menguasai Islam yang fondasinya lebih kuat. Jadi buku-buku ini adalah sangat bermanfaat untuk keluarga kita. Salah satu contoh misalnya ada di dalam buku ini tentang sholat, Fikih for Kids, tentang sholat. Bahkan di sini ditambah dengan sholat berjamaah. Bagaimana kemudian buku ini dipaparkan dengan sebuah materi atau konten yang cukup mengena dan dapat segera dipahami oleh anak atau mudah dipahami oleh anak. Oleh karena itu tentang sholat misalnya, si anak akan memahami kapan kewajiban sholat harus ditunaikan. Dan sebagai orang tua, kapan kita memberikan pengajaran kepada anak tentang sholat. Jangan sampai kemudian di kemudian hari pada saat anak sudah dewasa,
muncul sebuah pertanyaan, Ustadz mohon maaf saya mau tanya, bagaimana kemudian hukumnya bahwa kita dalam sholat rasanya belum pernah khusyuk, belum pernah benar apakah sholat kita diterima atau tidak, karena saya membaca Al-Quran pun terbata-bata. Padahal kalau kita tahu salah satu rukun sholat atau rukun di dalam sholat ada membaca surat Al-Fatihah, dan Al-Fatihah ada di dalam Al-Quran. Andaikan Al-Fatihah yang dibaca di dalam sholat tidak sesuai dengan aturan main bagaimana cara membaca yang benar, berarti kita tidak memenuhi rukun di dalam sholat kita. Nah, oleh karena itu kemudian bagaimana kita mempersiapkan diri? Yuk kita siapkan anak-anak kita dengan wawasan tentang hal yang sangat mendasar, ya. Di antaranya adalah tentang ilmu fikih. Karena ilmu fikih ini tidak berdasarkan nanti aja kalau udah besar. Padahal sholat kita lakukan semata-mata di usia sejak dini. Usia sejak 7 tahun kita harus sebagai orang tua mengajarkan si anak agar mampu melaksanakan sholat. Nah, ini salah satu saja. Belum lagi kemudian pelajaran-pelajaran yang lain. Kenapa kemudian kita harus mengajarkan sholat yang benar kepada anak-anak kita? Karena para pemirsa yang dirahmati Allah, sholat ini satu amalan yang akan pertama kali dihisab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pembelajaran tentang sholat itu harus sejak dini, sebelum anak itu masuk usia balik, supaya pada saatnya nanti ketika sudah balik tidak ada lagi kemudian bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang mendasar, sesuatu yang pokok, yaitu fikih sholat. Kecuali kemudian si anak setelah itu yang dasar sudah dikuasai, baru kemudian disampaikan atau belajar tentang ilmu-ilmu yang lain. Baik, ini salah satu hal yang kemudian sangat bermanfaat bagi kita sebagai orang tua, dan mari kita sama-sama lakukan efektivitas waktu. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kata Allah, apabila ajal telah tiba kepada kita, maka kita tidak bisa mengakhirkan atau kemudian menunda untuk kemudian kita meminta kepada Allah untuk tidak dicabut nyawa dulu. Baik, itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan saat ini. Mudah-mudahan di dalam toko buku ini kita bisa mampu untuk memilih dan memilah tentang sesuatu hal yang penting. Bagaimana kita mempersiapkan bacaan untuk anak-anak kita misalnya, sehingga kemudian si anak sudah sejak dini mampu memahami tentang sesuatu hal yang amat penting bagi dirinya, bagi kehidupan di masa-masa yang akan datang. Demikian yang bisa disampaikan pada saat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.